Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam inovatif inspiratif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait standarisasi jaringan komputer. Tujuannya sudah pasti untuk menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya standarisasi jaringan dan apa saja sih yang berhubungan di dalamnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya, Fani Septinur Cahyani, dengan NIM 190512140015 dari Prodi Sistem Informasi A. Sebagai materi pembuka, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari standarisasi jaringan. Kumpulan aturan yang dapat dimengerti oleh device agar saling berkomunikasi merupakan salah satu dari pengertian standarisasi jaringan. Sedangkan menurut sumber lain, standarisasi jaringan merupakan kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Tujuannya untuk membuat suatu standar agar produk dengan vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Standarisasi jaringan seringkali juga disebut dengan protokol. Selanjutnya adalah pengertian dari protokol. What is the computer network protocol? Yaitu sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Protokol adalah aturan yang harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Secara sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Sebagai contohnya, ketika orang akan mengirimkan email yang ada di dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data. Sehingga email yang dikirimkan pada seseorang dari komputer satu ke komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Dan semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama ataupun berbeda. Protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Secara umum, fungsi protokol adalah penghubung antara pengirim dan penerima agar bisa saling berkomunikasi. Dan secara lebih khusus, berikut ini ada beberapa fungsi-fungsi dari protokol. Fungsi yang pertama yaitu addressing. Dalam header Internet Protokol paket, mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Sehingga, router bisa menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Fungsi yang kedua yaitu reassembly. Kegunaan Internet Protokol dalam hal ini untuk dapat memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Fungsi yang ketiga yaitu timeouts. Pada Internet Protokol paket yang mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Dan fungsi yang keempat yaitu option. Pada Internet Protokol, terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Pada jaringan komputer di seluruh dunia, ada beberapa jenis protokol yang sering digunakan untuk berkomunikasi. Nah, saya akan menjelaskan beberapa jenis dari protokol tersebut.
Yang pertama yaitu TCP atau IP. TCP yaitu Transmission Control Protocol dan IP yaitu Internet Protocol, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua yaitu User Datagram Protocol atau UDP, yaitu transport TCP atau AP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable atau tidak bisa diandalkan tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga yaitu Domain Name System, yaitu distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP atau AP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Difference between TCP and UDP. Berdasarkan jenis koneksinya, TCP yaitu Connection Oriented, yang mana semua paket data yang dikirimkan akan diperiksa kembali. Jika terdapat informasi yang hilang atau tidak sesuai dengan paket yang dikirimkan, maka paket data akan dikirimkan kembali. Sedangkan UDP yaitu Connectionless, yang mana semua paket data dikirimkan tanpa adanya pengecekan, hingga semua data sampai ke tujuan. Hal ini menyebabkan jika ada informasi yang hilang akan terabaikan. Berdasarkan penggunaannya, TCP cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi dengan waktu yang kurang cepat. Sedangkan UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi cepat, efisien, dan mengizinkan adanya sedikit informasi yang hilang. Berdasarkan keandalan atau reliability-nya, TCP data terjamin akan sampai sesuai urutannya dan tidak ada data yang hilang atau utuh. UDP tidak terjamin data akan sama persis dengan yang dikirimkan. Berdasarkan besar paket, TCP dapat mengirimkan transfer dengan data yang besar per paketnya, sedangkan UDP hanya mengizinkan transfer data untuk data kecil per paketnya. Dan yang terakhir, perbedaan menurut keamanannya. TCP menawarkan keamanan yang lebih baik untuk spoofing attack, sedangkan UDP tidak dapat menawarkan keamanan pada data yang dikirimkan. Jenis protokol yang keenam yaitu HTTPS, yang pastinya sudah sering kita dengar. Kata HTTPS bisa dilihat di browser pada saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui Socket Secure Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda sehingga ada dua jenis lapisan enskripsinya. Kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga, dan biasanya serangan yang dilakukan adalah menyadap informasi dari komunikasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu SSH atau Secure Shell, yaitu sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh, dan lain sebagainya. Dibanding dengan Telnet, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang jauh lebih unggul. Dan yang keenam yaitu Telnet atau Telecommunication Network. Dikembangkan pada tahun 1969, Telnet memiliki standarisasi sebagai EATF STD-8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya, Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih beresiko. Pada model OSI layer, terdapat 7 lapisan OSI layer, yaitu diantaranya dimulai yang paling atas, yang menjadi layer ketujuh yaitu application layer. Layer ini paling berdekatan dengan end user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer. Bawahnya ada presentation layer.
Layer OSI ini bertanggung jawab dalam penkodean dan konversi data dari application layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Pada layer kelima, ada session layer. Layer OSI ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Selain itu, layer ini berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Di bawahnya ada transport layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen menjaga koneksi logika antar terminal dan menyediakan penanganan error. Pada network layer, bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. Yang bawahnya lagi ada data link layer. Layer OSI ini mempunyai tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Dan lapisan yang terakhir yaitu physical layer. Layer OSI ini yang terakhir untuk bertugas dalam mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Selain itu, tujuan utama dari penggunaan OSI layer yaitu untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan juga metode transmisi. Masih terkait dengan OSI model layer, kaitan erat TCP atau IP protokol yang merupakan standar komunikasi data dari komputer satu ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Protokol ini banyak digunakan oleh komunitas sebagai standarisasi komunikasi yang mereka gunakan. Protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Jadi, protokol ini tidak dapat berdiri secara sendiri. Pada TCP atau IP, terdapat protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer. TCP atau IP diimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 lapis yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa hampir semua proses pertukaran informasi antar komputer melibatkan protokol atau standarisasi jaringan komputer itu sendiri. Hal inilah yang membuat protokol sebagai bagian yang penting untuk kita ketahui. Perkembangan bermacam-macamnya sistem informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari peran perkembangan standar protokol. Protokol merupakan aturan yang memudahkan untuk berinteraksi dengan sistem yang lainnya. Protokol juga membantu dalam proses pengiriman dan penerimaan data dalam proses komunikasi. Jika tidak ada standar protokol yang digunakan, maka proses pengiriman dan penerimaan suatu data akan sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Dikarenakan pada saat ini, berbagai sistem informasi tidak hanya dikembangkan oleh satu vendor saja. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait video standarisasi jaringan komputer ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita pada materi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.